Seberapa penting sih bank pakan itu Menurut untuk peternak? Menurut saya penting banget, apalagi saya udah ngalamin kan selama 3 tahun. Jadi kalau kita punya bank pakan sendiri itu, yang pertama kita nggak perlu repot nyari rumput kemana-mana. Apalagi kan kalau kita peternakannya di Jabodetabek, itu mau nyari rumput kemana sih kalau kita nggak punya bank pakan sendiri, ya kan? Terus yang kedua juga nggak perlu ngeluarin biaya lebih, karena kalau beli rumput pasti menjelang Idul Adha itu harga pasti akan lebih mahal. Dan yang ketiga, musim kemarau atau lagi panasnya panjang, itu kita bisa panen duluan, bisa kita olah sendiri, mau dijadikan silase atau misalnya mau dijadikan hai. Jadi nanti selama musim kemarau tuh udah bisa dipastiin sapi kita nggak akan kelaparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STFam dimanapun berada. Hari ini kita berada di kandang Juragan dan ditemani sama Mbak siapa? Halo Sobat STFam, kenalin saya Apil dari kandang Juragan. Nah, oke teman-teman, kebetulan hari ini hujan jadi kita nggak bisa keluarin sapi-sapi yang ada di sini. Padahal di sini ada yang maskotnya, Mbak ya? Ada, kita punya maskotnya sapi 1 ton namanya Surya. Surya. Iya. Kalau yang 1 ton ada berapa ekor Mas ini? Di sini kita baru 1 ekor sih Mas. Kalau Sisanya tahun lalu ada 1 ton juga nggak? tahun lalu belum. Tahun lalu topnya di 900. Kalau tahun ini udah ada Jadi ya? tahun ini udah ada. Rencana mau nambah apa enggak? Ya 1 ton. Rencananya untuk sapi-sapi besar saya mau ada penambahan sih. Nah, di bulan Februari nanti. Saya paling lama nyetok itu di Hamin, paling maksimal banget Hamin 2 bulan. Hamin 2 bulan. Jadi setelahnya itu udah fokus banget di penjualan. Oke, siap. Nah, untuk yang si maskot itu mana, Mbak? Ini dia. Ini maskot kita namanya Surya. Surya. Ini bobot berapa nih, Mbak? Bobot Gede 1 banget ton. ya? 1 ton. 1 ton. Timbangan terakhir kemarin di 990 di tanggal 7 Januari. Kalau untuk Idul Adha bisa kira-kira tembus berapa nih? Kalau dengan seperti 2 kilo bisa di 1 ton 100. 1 ton 100. Insya Allah nyampe ya, Mbak ya? Harus nyampe, Mas. Berarti selama ternak sapi ini yang paling juga? Ini baru ini yang saya punya sapi super sampai 1 ton. Biasanya masih di kisaran 700, 800 gitu. Nah, sejarah sapi ini dari mana ini, Mbak? Kalau ini saya sebenarnya ambil dari teman sendiri sih Mas. Jadi ada pedagang juga, dia kemarin Idul Adha sapinya nggak laku, titip sini, kita akuisisi gitu. Jadi ini sapi udah berapa lama di sini? Kalau di sini baru dari bulan Juli kemarin. Oh, belum lama ya? Belum lama, cuma pas pertama masuk itu bobotnya cuma 700 kilo. Berarti udah perkembangannya lumayan ya? Iya. Dia ini 1 hari bisa sampai 2 kilo Mas ADG-nya. Kalau untuk comborannya ini berapa kilo, Mbak? Kita untuk konsentratnya sendiri dia sih top habis di 32 apa? 32 kilo sehari. Itu cuma konsentratnya apa ada tambahan-tambahan lain? Jadi itu udah gabungan dari konsentrat, ampas tahu sama onggok. 32 kilo? Gitu. Banyak banget. Jadi ya? bentuk konsentrat kita bentuknya mamel, nanti mungkin bisa dilihat di tempat pakan. Nah mungkin ini kan sapi total sekarang ada berapa, Mbak nih? Ada 61 ekor Mas. 61 ekor. Iya. Kalau untuk bank pakannya di mana, Mbak? Kita bisa lihat ke bank pakannya nggak? Bisa Mas, kita ada nanam di atas. Itu kurang lebih ada sekitar 1,2 hektar di atas. Nanti kalau untuk total semuanya bank pakan ada berapa? Kalau untuk total semua saya sampai 5 hektar. Cuma ada beberapa lahan yang nggak di sini. Gitu. Jadi kita nanam juga lahan di luar. Oke, nanti mungkin gitu. Kita bisa belajar tentang bank pakan ya, Mbak ya? Boleh. Oke, kita langsung ke sana, Mbak ya? Oke. Mungkin lewat sini, Mbak ya? Kita sambil lihat sapi-sapinya. Nih, kalau untuk sapi saat ini dari bobot berapa nih, Mbak?
Di sini saya dari bobot 200 kilo sampai dengan 1 ton tadi. Paling laris gitu. Bobot berapa biasanya di sini? Biasanya yang banyak banget dicari orang itu mulai dari 325 sampai ke, kalau pengalaman saya tuh sampai di bobot 400-an. 400-an. Itu Itu paling rame ya? Iya, itu yang paling banyak nyari karena kan secara konsumen langsung itu juga harganya kena, dan juga DKM biasanya paling banyak nyari karena kan rata-rata patungan kan di kisaran 23 sampai 25 kan. Nah, jadi di bobot-bobot sekitar segituan gitu. Oke. Kalau untuk harga di sini bersaing nggak sih, Mbak? Bisa dipastikan bersaing, tapi kita bisa memastikan kualitas Mas di sini. Karena kan kita intensif di kandang sendiri, kita punya bank pakan sendiri, kita juga pakan ngaduk sendiri, jadi bisa dipastikan kualitasnya. Jadi nanti untuk penjualan Idul Adha bikin lapak atau tetap di sini? Tetap di sini, kita fokus tetap di kandang karena dari sudut pandang kami, kalau di kandang itu kita udah punya SOP, semua sudah ditunjang, sedangkan kalau di lapak itu bagi kami kesejahteraan sapinya kurang terpenuhi gitu. Stres mungkin juga gitu Iya, ya, pindah ke tempat lain itu. Iya, betul. Dan biasanya kalau lapak-lapakan tempatnya agak bising gitu ya. Betul. Kalau di sini nyaman banget teman-teman, nggak ada bising-bising sama sekali nih. Iya, jadi ya kita kayak di peternakan aja. Usaha sapi ini udah berapa tahun sih, Mbak? Kalau mulai trading peternakannya sih kita dari 2012 Mas. Dulu awalnya kita cuma domba aja di 30 ekor. Tapi lama-lama berkembang terus sampai akhirnya di tahun 2021 kita mutusin untuk bikin kandang sendiri dan menggemukkan intensif sendiri gitu. Nah sekarang dombanya kemana, Mbak? Saya nggak lihat itu. Kalau domba saya saat ini fokusnya ke sapi aja. Kalau domba itu biasanya menuhin permintaan dari konsumen-konsumen yang udah ada aja. Tapi kalau Idul Adha tetap jual ada dombanya gitu? Kalau tahun kemarin kita nggak ada, jadi benar-benar full fokus di sapi, dan di tahun depan rencananya juga sama. Paling kalau ada konsumen yang sebelumnya nih, yang udah konsumen-konsumen lama yang masih nyari, itu bisa kita sediain. Nah itu kenapa awalnya domba malah sekarang fokusnya ke sapi, Mbak? Ada pertimbangan apa gitu? Karena dari segi operasional untuk sapi malah bagi kami lebih mudah ya Mas. Karena kalau domba kan banyak gitu. Terus dari segi distribusi juga kalau sapi lebih mudah. Kalau untungnya domba lebih gede mana, Mbak? Lebih untung sapi Mas. Oh gitu. Misalnya nih harga sapi misalnya 30 juta ya. Kalau domba misalnya taruhlah 2 juta ya. Berarti sekitar 1:15. Iya betul. Kalau itu untungnya gedean mana? Kalau kayak gitu? Jadi secara ini sih Mas, secara effort jualnya. Kalau misalnya domba kan saya harus jual 15 ekor dulu nih untuk dapat untung yang sama kayak sapi gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya sapi kan saya cukup jual 1 ekor atau 2 ekor gitu. Jadi usaha jualannya yang lebih ini, terus secara distribusi juga kalau domba kan benar-benar satu-satu ke konsumen ya kan. Belum resiko terlambatan dan lain-lain, tapi kalau sapi kan kita dengan armada yang ada aja udah bisa terselamatkan semua sampai tujuan gitu. Jadi lebih simpel ke sapi walaupun modalnya mungkin lebih gede gitu ya. Oke. Gitu. Ini mungkin bang pakannya ini ya, Mbak ya? Iya. Jadi di sini kita nanam 1,5 hektar di sini. Oh, oke nih. Full ini rumput apa nih, Mbak nih? Bisa dijelasin, Mbak? Ini saya lagi nanam rumput biogen. Dari varietasnya ada Biogras sama Biovitas. Kalau ini Biogras, yang sebelah sini Biovitas. Bedanya apa, Mbak? Sebenarnya dari segi nutrisi aja. Kalau dari wujud kan semua sama-sama. Tapi kalau dari nutrisi, yang Biovitas itu di protein kasar di 8%, kalau yang Biogras itu di 14,5%. Ini 8%? 18. Oh, 18. Tinggi sekali proteinnya ya? Iya. Protein kasar ya? Protein kasar, betul. Ini sudah diuji, Mbak? Sudah diuji proksimat. Jadi dulu itu kami menjadi mitra lapang dari lembaga yang mengembangkan ini. Gitu. Jadi ini udah teruji 18%? Iya, betul. Kalau untuk produktivitas nih, kalau yang umumnya banyak peternak kan nanam pakcong. Iya, betul. Kalau pakcong sama ini lebih banyak mana? Kalau pengalaman kami sih lebih banyak ini, makanya kita akhirnya mengembangkannya ke biogen aja, ke rumput Biovitas sama Biogras. Karena
dari pengalaman saya itu panen kedua itu 1 hektar itu saya bisa dapat 80 ton. Oh, 1 Dan hektar itu 80 ton. dan itu bisa berkembang terus karena si rumpunnya nih, rumpun ini itu akan terus membesar kan, makin banyak anakan. Nah, itu jadi semakin besar. Jadi nanti sekali panen 1 ikat tuh bisa lebih banyak. Dulu rekor di sini 1 rumpun dari 2 stek 34 kilo. 1 rumpun. 1 rumpun gini. Jarak tanamnya Mbak berapa ini? Kita jarak tanamnya di sini 0,7 kali 0,7, 70 cm lah kurang lebih. Kenapa sih orang-orang kan banyak yang nanya, kenapa sih kok harus 70 cm, kan 70 cm lumayan luas gitu. Nah, karena pengalaman kami di anakannya tuh bisa lebih banyak. Jadi kalau terlalu rapet itu nanti yang ada batangnya jadi kecil-kecil. Batang ini nih. Kalau yang ini, Gitu. ini udah berapa kali panen ini yang ini? Saya nanem ini dari Maret 2021. Dan Sekali tanam dalam itu? 1 tahun itu saya panen bisa 5 kali. Ini sekali panen ini dari awal. Dari awal saya nggak pernah tanam? ganti. Nggak diganti? Nggak diganti. Jadi kayak gini. Jadi saya tuh cuma per 2 bulan atau 3 bulan sekali mupuk. Jadi mupuk pakai pupuk kandang, ditambahkan waktu awal saya pakai pupuk kimia, tetap saya tambahin sama NPK. Tapi untuk maintenance selanjutnya saya lebih banyak pakai pupuk kandang dan itu dilakukan 2-3 bulan tergantung kecepatan panennya, siklus panennya. Jadi kadang kalau sapi lagi butuh banyak, kadang rumput udah bisa dipanen langsung kita babat gitu. Kalau ini Mbak usia berapa ini yang ini? Ini kalau dilihat dari ini sekitar 50 harian Mas. 50 hari? Iya, soalnya belum ada akar yang keluar. Kalau untuk biasa panen biasanya umur berapa? Dari umur, kalau untuk pakan aja itu dari umur 50 hari udah cukup. Ini berarti udah siap panen? Ini udah bisa dipanen. Tapi kalau misalnya untuk bibit itu butuh sekitar 70 sampai 80 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman investasi ke bank pakan cukup sekali ya Mbak ya? Cukup banget karena cukup nanam 1 kali, abis itu udah terus. Dan karena kan maksudnya mungkin kalau nanam yang lain kayak jagung kan harus pakai bibit lagi baru gitu. Tapi kalau rumput tuh nggak perlu gitu. Kalau untuk awal panen itu diolah dulu nggak tanahnya? Oh iya, diolah dulu. Jadi dibajak dulu, kemudian dibikin bedengan. Biasanya saya kasih pupuk kandang di tengahnya. Saya pakai dosis 20 ton per hektar untuk pupuk kandang di awal. Terus abis itu baru dibuat bedengan dengan jarak 70 kali 70, baru ditanemin. Biasanya saya 1 lubang 2 stek. 1 lubang 2 stek? 1 lubang tanam itu 2 stek. Kalau misalnya musim kemarau itu butuh penyiraman atau enggak di sini? Enggak Mas, jadi lebihnya si rumput biogen ini, si rumput biovitas dan biogras itu dia toleran terhadap kering. Jadi cukup, ini udah pernah dilakukan ditanam di NTB, daerah NTB sana, di daerah deket-deket Bima lah. Nah itu jadi kalau misalnya penyiraman itu cukup hanya sampai dia bertunas. Jadi 21 hari pertama itu yang harus rutin banget disiram. Tapi nanti setelahnya ya hanya kalau benar-benar kondisi panas banget itu seminggu sekali disiram aja udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya selama masih ada turun hujan ya nggak perlu dilakukan penyiraman, pasti akan tumbuh terus gitu. Kalau misalnya dibanding odot, pakcong sama ini, kalau menurut Mbak Apil ini enakan mana? Kalau saya lebih milih ini karena kalau odot kan dia lebih banyak daun ya. Sedangkan untuk sapi kalau odot itu jadi boros pemakaiannya. Jadi kalau misalnya kayak kita untuk 1,5 ton itu cuma cukup berapa bedengan, kalau odot bisa lebih banyak karena dia lebih banyak daun. Kalau misalnya pakcong nih, pengalaman kita di sini itu masa panennya lebih lama 2 minggu. Lebih cepat ini? Lebih cepat ini karena kita nanam juga sebenarnya pakcong agak di belakang. Jadi bang pakan yang ditanam itu apa aja Mbak? Kita ada pakcong, terus ada biogen, tadi rumput biogras sama biovitas sama odot gitu. Cuma kalau odot kami fokus di penjualan aja. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, gimana Mbak? Misalnya kalau beli di sini bisa nggak? Bisa banget. Pengiriman bisa kita lakukan ke seluruh Indonesia. Karena nanti di sini di packingnya kita pakai ZPT dulu atau zat pengatur tumbuh. Jadi untuk mencegah nyampe ke sana terlalu kering atau terlalu busuk. Nah nanti untuk pemesanan bisa langsung ke WhatsApp kita di 0856 9390 6027. Nanti bisa langsung menghubungi Mbak adminnya untuk konsultasi tentang bibit yang mau dibeli gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Apil kan selain jual
bibit tanaman, Betul. juga ternak ya. Iya benar. Kalau untuk Mbak Apil sendiri, seberapa penting sih bang pakan itu untuk peternak? Menurut saya penting banget, apalagi saya udah ngalamin kan selama 3 tahun. Jadi kalau kita punya bank pakan sendiri itu, yang pertama kita nggak perlu repot nyari rumput kemana-mana. Apalagi kan kalau kita peternakannya di Jabodetabek, itu mau nyari rumput kemana sih kalau kita nggak punya bank pakan sendiri, ya kan? Terus yang kedua juga nggak perlu ngeluarin biaya lebih, karena kalau beli rumput pasti menjelang Idul Adha itu harga pasti akan lebih mahal. Dan yang ketiga, itu ketika kemarau kita bisa ngatur, jadi mau dipanen dulu nih sebelum musim kemarau gitu. Walaupun di Bogor kan terkenalnya kota hujan ya, tapi ketika musim kemarau atau lagi panasnya panjang, itu kita bisa panen duluan, bisa kita olah sendiri, mau dijadikan silase atau misalnya mau dijadikan hai. Jadi nanti selama musim kemarau tuh udah bisa dipastiin sapi kita nggak akan kelaparan gitu. Jadi kalau menurut Mbak Apil, kalau mau ternak nih ya Mbak, Iya. siapin bang pakan dulu atau siapin kandang atau beli sapi dulu atau gimana? Kalau saya prefer siapin pakannya dulu, cari dulu pakan apa yang potensial di sekitar kandang, terus nanti hijauan mau dapat dari mana, baru nanti sambil proses itu dilakukan berbarengan sama nyiapin kandang, baru terakhir nanti kita nyiapin bibitannya. Jangan sampai sapi kita udah sampai ke kandang, bingung makannya mau apa gitu. Jadi bang pakan paling penting pokoknya ternak itu dipakan sih Mbak ya? Betul, karena kalau dari struktur biaya kan hampir 80%-nya itu dari pakan gitu. Jadi kalau kita nggak prepare di pakan, kita belum tentu bisa panen di akhir gitu. Jadi kalau misalnya peternak itu yang utama pakan dulu siapin ya Mbak ya? Iya betul. Bibit ini sekali beli untuk ini udah berapa tahun? 3 tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun dipanen masih tumbuh lagi. Masih tumbuh lagi, masih mikirin tumbuh bibit lagi baru gitu ya Mbak ya? Iya benar. Dan ini kalau ini bisa misalnya mau perluasan lahan bisa dipakai juga ya? Bisa. Kalau untuk bibit itu butuh berapa hari Mbak tumbuhnya gitu, yang usia yang ini nih? Oh jadi kalau misalnya dari pertama kali nanem, itu biasanya nanti bertunas itu kisaran 14 sampai 21 hari. Maksudnya muncul daun-daun pertama. Nanti untuk bisa panen pakan itu di kisaran 60 sampai 70 hari udah bisa. Tapi kalau mau dipanen lagi buat bibit, itu nunggu 80 sampai 90 hari. Kurang lebih hampir 3 bulan. Oke Gitu. teman-teman, ini banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Mungkin ada pesan-pesan buat para peternak Mbak Apil? Pokoknya semangat terus. Udah dijalanin aja, pasti kita akan dapat hasilnya. Oke, nah, teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini karena ini hujan, Mbak Apil kasihan takut sakit. Oke Mbak Apil, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan dan ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya, dan buat teman-teman yang mau butuh bibit apa Mbak tadi namanya? Biograss dan Biovitas. Biograss dan Biovitas, pakcong sama odot juga ada ya Mbak ya? Betul. Nah teman-teman bisa nanti kontak WA yang ada di deskripsi. Itu nomor standby terus kan Mbak ya? Standby terus. Oke, nah itu teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.